Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali, kita masih membahas terkait dengan suku banyak atau polinomial, di mana topik yang akan kita bahas yaitu terkait dengan teorema sisa. Nah, jika ingat di kasus berikutnya bahwa kita sudah bisa menentukan hasil pembagian jika ada fungsi px dibagi oleh x plus h, dia memiliki sisa sx dan juga hx. Nah, bentuk ini dapat dituliskan dalam bentuk suatu kesamaan gitu ya, di mana nilai dari x pangkat 3, itu tuliskan di sini, x pangkat 3 ditambah dengan 2x kuadrat, kemudian dikurangi dengan 5x ditambah dengan 1, dia merupakan gitu ya, hasil operasi dari pembagi yaitu x plus 1 dikalikan dengan hasilnya yaitu x kuadrat ditambah dengan x dikurangi dengan 6, kemudian ditambah dengan sisanya itu adalah 7. Sehingga dengan memperhatikan bentuk ini bahwa dapat dituliskan suatu kesamaan di mana kesamaannya itu px ya, dia akan sama dengan gitu ya, x min h kemudian dikalikan dengan hx, di mana hx itu adalah hasil baginya, boleh dengan h besar atau h kecil, misal h besar hx, kemudian ditambah dengan sisa yaitu sx. Nah, di bagian pertama kita kali ini kita akan fokus kepada pembagi berbentuk x min h, karena nanti untuk pembaginya dikategorikan menjadi 3 macam, yaitu pembagi untuk x min h, kemudian yang kedua nanti untuk pembagi ax min b, dan yang terakhir adalah pembagi untuk x min h1 dikalikan dengan x min h2. Nah, sekarang untuk pembagi berbentuk x min h terlebih dahulu, misalkan di sini kita memiliki suatu persamaan yang tadi persamaan sudah dapat kita tuliskan, yaitu bahwa px ya itu dia sama dengan x min h kemudian dikalikan dengan hx kemudian ditambah dengan sx. Nah, sekarang x min h kita substitusikan aja. Jadi substitusi untuk nilai x min h sama dengan 0. Artinya kita peroleh x-nya dia sama dengan h ke persamaan yang atas ini, ke persamaan px ini. Sehingga diperoleh x-nya kita ganti h, dia menjadi ph ya. Itu dia sama dengan h min h, kemudian di sini adalah h dari h, kemudian ditambah dengan s dari h. Sehingga kita peroleh persamaannya yaitu bahwa pH itu dia sama dengan H min H itu adalah 0, kemudian 0 dikalikan dengan H itu menjadi 0, kemudian ditambah dengan S. Sehingga untuk nilai dari pH itu tidak lain adalah S gitu ya. Nah, ini kesimpulannya. Nah, sekarang kita akan coba contohkan untuk penentuan sisa pembagian suku banyak menggunakan cara substitusi, di mana untuk mencari nilai pH itu bisa digunakan nanti pembagian bersusun ataupun metode Horner. Oke, contoh seperti ini. Misalkan kita memiliki suatu suku banyak yaitu px, di mana px-nya dia sama dengan x kuadrat kemudian min 6x ditambah dengan 3, kemudian dia dibagi dengan x plus 1, dibagi dengan x plus 1, maka sisanya berapa ya? Tentukan sisanya. Nah, ini ada 3 cara yang dapat kita lakukan, di mana cara yang pertama kita bisa menggunakan cara substitusi ya. Jadi cara 1 itu adalah cara substitusi. Bagaimana cara substitusi itu? Cara substitusi artinya untuk pembaginya kita sama dengankan dia dengan 0 terlebih dahulu. Di mana pembaginya adalah x plus 1, maka x plus 1, ini cara 1 ya,
ini kita sama dengan dia dengan 0, maka X-nya dia diperoleh dia sama dengan min 1. Nah, setelah itu, X sama dengan min 1 itu disubstitusikan kemana? Ke PX. Karena PX-nya dia sama dengan X kuadrat min 6X ditambah dengan 3, maka nilai dari P min 1 itu adalah, ini berarti min 1 pangkat 2, kemudian min 6 kali min 1, kemudian ditambah dengan 3. Sehingga diperoleh ini sama dengan 1 tambah 6 tambah 3, sehingga sisa pembagiannya itu adalah 10. Nah, ini kalau kita menggunakan cara substitusi. Nah, kemudian bagaimana kalau kita mau menggunakan cara Horner maupun cara bersusun? Itu sama, ya. Cara Horner dan juga cara bersusun. Kita akan coba menggunakan cara bersusun terlebih dahulu. Apakah hasilnya dia sisanya sama dengan 10 juga atau tidak gitu ya, untuk memastikan. Dimana di sini ada suku banyak X kuadrat min 6X ditambah dengan 3, kemudian ini dibagi oleh X plus 1. Oke, berarti kita bagi X kuadratnya dibagi dengan X, ya, sehingga hasil pembagiannya dia adalah X, ya. Kita tuliskan hasilnya di sini X terlebih dahulu, kemudian X ini kita kalikan, dia menjadi X kuadrat plus X, kemudian setelah itu kita kurangi, sehingga untuk X kuadratnya dia menjadi 0, sedangkan untuk min 6X dikurangi dengan X jadinya adalah minus 7X tambah dengan 3. Kemudian min 7X dibagi dengan X jadinya adalah min 7, dikalikan, jadinya min 7X min 7. Ini operasinya pengurangan. Kemudian kita kurangi lagi, sehingga untuk minus 7X-nya dia menjadi 0. Setelah itu, 3 dikurangi dengan min 7, dia sama dengan 10. Artinya sisanya dia di sini juga merupakan 10. Nah, nanti silakan teman-teman bisa menggunakan metode Horner untuk membuktikan sisa pembagian dari X kuadrat min 6X plus 3 dibagi oleh X plus 1, apakah dia sama dengan 10 juga atau tidak. Oke teman-teman, itulah video pembahasan kita untuk pertemuan kita kali ini. Kemudian untuk berikutnya kita akan coba bagaimana jika pembaginya itu merupakan bentuk AX min B. Kalau ini kan X min H, jadi X-nya dia sama dengan H. Dan itu akan kita lanjutkan di video berikutnya. Oke, semoga video penjelasan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.